SKB Guru Kelas PGSD Materi PPKN Profesional. Dalam video kali ini saya akan menyajikan materi-materi bertipe HOTS. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan, B. Pelibatan rakyat, C. Keterbukaan, D. Transparansi, E. Kebebasan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi jadi masa Orde Baru dengan reformasi adalah terletak pada opsi B. Pelibatan rakyat. Pembahasan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Jadi jelas perbedaannya ya. Jadi pada masa reformasi sudah ada perubahan di pelibatan rakyat. Jadi di sana sudah disediakan pemilu secara langsung. Kalau dulu kan melalui wakil rakyat saja. Sekarang pemilihan presiden sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat sendiri. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan, B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan, C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama, D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan, E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Nah, ini adalah kategori kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, kita cek pembahasan. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelas sekali di sini kalau kita menggunakan trotoar jalan untuk berjualan, otomatis mengambil hak orang lain yang harusnya dia berjalan di atas trotoar. Jadi keselamatannya juga kita harus jamin. Jadi biar tidak kita merenggut hak warga negara. Jelas ya? Lanjut soal nomor 11. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah A. Perintah memakai helm mengendarai motor, B. Larangan membuang sampah ke sungai, C. Perintah membayar berbagai macam pajak, D. Larangan menerima uang saat pilkada, E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Nah, ini kata kuncinya adalah contoh norma yang berlaku di masyarakat. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Larangan membuang sampah ke sungai. Jadi hampir semua daerah ya menerapkan larangan membuang sampah ke sungai. Itu merupakan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pembahasan norma adalah ketentuan yang warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma dibuat salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Jadi jelas sekali ya, kalau perintah memakai helm itu biasanya tidak termasuk norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu adalah kewajiban kita memakai helm, kewajiban kita membayar pajak, ya, kewajiban kita tidak menerima uang saat pilkada. Jadi kewajiban kita itu untuk memiliki kartu tanda penduduk, saking bermanfaatnya seperti itu. Ya, jadi itu bukan termasuk norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jelas ya. Lanjut ke soal nomor 12. Nilai yang dapat dipetik dari
Kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi, B. Keinginan untuk merdeka yang kuat, C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara, D. Keterlibatan semua komponen bangsa, E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Pembahasan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 melalui proses sejarah yang panjang. Melalui sidang BPUPKI naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah yang menonjol ini ya, sikap rela berkorban dari para pendiri negara, yaitu yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia, B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah, C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia, D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi kedudukan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum ya. Ingat kata kuncinya sistem hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar RI 1945. Dalam hal ini, yang berada di bawahnya itu harus tunduk dengan Undang-Undang Dasar RI, nggak boleh bertentangan seperti itu. Jadi jelas ini ya. Jadi kedudukan UUD 45 dalam sistem hukum adalah hukum tertinggi di Indonesia, yaitu opsi D. Lanjut ke soal nomor 14. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan yang di atasnya asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik undang-undang maupun peraturan yang lain harus tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Jadi jelas ya. Nah, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya. Selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus, agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia merdeka, C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih, D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan, E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Nah, pembahasan kita cek dulu kalau di sini adalah alinea kedua. Nah, bunyi alinea kedua adalah dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, setiap isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bahwasannya perjuangan kemerdekaan itu telah selesai. Ya, setelah selesai, sudah diproklamirkan kemerdekaan, berarti perjuangan telah selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang, B. Pembentukan TNI dan kepolisian, C. Pembentukan Kementerian Pertahanan, D. Adanya pendidikan bela negara, E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini kata kuncinya ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, opsi yang benar adalah B. Pembentukan TNI dan kepolisian. Dialah fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian yang bisa menjaga masyarakat. Dijelas ya. Lanjut ke soal nomor 17. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terlihat pada A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia. B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat. D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom. E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Ini menandakan bahwa bentuk negara Indonesia ya, bentuk negara adalah negara kesatuan. Berarti dari wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, pembahasan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Jadi jelas sekali di sini ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD. E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Pembahasan. Kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat
untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, salah satu perwujudannya di sini ya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Lanjut ke soal nomor 19.